Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Teman-teman semuanya, kita ini insan Kementerian Kesehatan. Tentu biasanya kita akan bekerja sesuai filosofis bekerja kita. Mungkin pernah mendengar namanya The Law of Projection, bahwasanya suatu cita-cita itu akan terlaksana jika itu menjadi proyeksi terus-terusan dari diri kita. Kenapa? Karena apapun yang dipikirkan, apapun yang dilakukan, itu akan mendekati apa yang tadi kita proyeksikan. Nah, kita kedatangan seorang narasumber menjadi inspirasi buat kita semuanya. Beliau berkarir dari bawah hingga sekarang menjadi staf khusus Menteri Kesehatan. Nah, kita perkenalkan dulu Pak Bambang Widianto. Apa kabar Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Bambang, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Boleh Pak? Boleh. Oke ya. Nah, Pak Bambang ini adalah staf khusus Menteri Kesehatan di bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi ya Pak Bambang. Nah, tentu sebelum menjadi staf khusus Menteri, teman-teman, sobat belajar semuanya, ada yang kepo nggak sih sebenarnya Pak Bambang ini siapa gitu ya? Oke Pak Bambang mungkin boleh, teman-teman mungkin kepo ya nih. Pak Bambang ini asalnya dari mana sih sebenarnya Pak Bambang? Asal tinggal. Jakarta Pak. Dari sekolah Jakarta. SMA di Jakarta. SMA 4 Jakarta saya. Setelah itu hijrah ke Bandung. Ke ITB. Ke ITB. Tahun berapa tuh Pak di Tahun ITB? 79. Tahun 79 ya Pak. Sampai Saya lulus tahun 84. 84. Oke, jadi alumni ITB ini Bapak ya. Alumni Solidarity Forever katanya. Oke. Pak Bambang, tadi kan lulus ITB tahun 84 ya Pak, tahun 84. Setelah tahun 84, apakah Bapak langsung bekerja atau wirausaha atau apa Pak? Saya langsung bekerja karena cita-cita saya itu pengen sekolah di luar negeri. Oh, Bapak setelah lulus kuliah itu punya cita-cita ingin sekolah di luar negeri. Tapi kenapa bekerja nggak langsung kuliah Bapak? Karena saya bukan anak siapa-siapa Pak. Kalau orang tua saya konglomerat mungkin saya gitu ya. Saya bisa bayar sendiri. Tapi karena saya harus mencari beasiswa, pada waktu saya mendaftar di Bappenas karena pada waktu itu Bappenas membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk sekolah ke luar negeri. Oh, luar biasa ya. Jadi masuk kerja itu dalam rangka ingin sekolah ya Pak? Betul, ingin sekolah saya. Oke Pak Bambang. Nah, Pak Bambang di Bappenas itu tahun Masuk 85 saya Pak. 85 ya, setahun kemudian berarti ya Pak. Nah, Pak Bambang sebenarnya cita-cita Bapak apa sih sebenarnya Pak? Kecil dulu Pak. Cita-cita saya sih sebetulnya sederhana aja ya. Pertama saya ingin sekolah. Saya tuh ingin disebut sebagai orang yang terpelajar. Itu sebenarnya simpel itu. Oh, pengen disebut orang yang terpelajar Pak. Terpelajar ya. Oke. Jadi gaya gitu ya kalau jadi orang terpelajar gitu ya Pak di zaman. Saya jangan jadi orang kaya, tapi saya ingin jadi orang terpelajar. Oh, malah orang kan kalau saya mau jadi apa? Jadi orang kaya, jadi bos gitu ya Pak. Ini jadi orang terpelajar ya Pak. Unik sekali nih Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, kita coba cerita apakah karir Pak Bambang ini dari Bappenas itu sampai Bappenas itu PNS ya Pak? PNS ya. Apakah sampai purna itu di Bappenas atau Bapak pernah melanglang buana dulu ke lembaga-lembaga lainnya? Boleh mungkin ceritakan ya Pak? Jadi saya di Bappenas, terus kemudian karena saya diberi kesempatan bersekolah, 3 tahun kemudian itu saya diberi tamu sekolah, saya mendapatkan S2 dan kemudian melanjutkan lagi untuk mendapatkan S3. Jadi pulang ke Bappenas, balik ke Bappenas, saya jadi eselon 3. Kemudian beberapa tahun kemudian saya jadi eselon 2. Pada waktu itu termasuk eselon 2 yang masih muda saya waktu itu. Oh, waktu itu ya Pak. Umur berapa tuh Pak? Mungkin sekitar umur 37. 37 udah eselon 2 ya Pak? Wow, mantap kali. 38 lah. Sudah sebentar. Ya kan? Kemudian itu pada waktu itu saya kembali, kepala Bappenasnya adalah Profesor Ginandera Kertasmita. Oh, Pak Ginandera Kertasmita. Itu saya ingat Pak, waktu masih SD Pak. Ginandera Kertasmita. Dia mentor saya segala macam. Saya diangkat eselon 2, kan? Setelah itu kemudian ada Pak Ikanggi, Pak Bappenas. Nah terus ada Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani emang angkat saya menjadi eselon 1, saya jadi eselon 1 di Bappenas sebagai deputi
yang menangani kemiskinan waktu itu. Usia berapa tuh Bapak waktu eselon 1 Pak? Waktu eselon 1 mungkin saya berapa ya, 47 mungkin. 47 ya udah eselon 1 ya Pak? Ya 47 dari eselon 1 saya. Bappenas yang deputi sama kemiskinan, kemudian pindah menjadi deputi evaluasi kinerja pembangunan, ya kan? Itu sampai tahun 2009. Pada saat terakhir itu kepala Bappenasnya adalah Profesor Budiono. Yang mantan wakil presiden ya Pak? Presiden. Nah kemudian tahun 2009 beliau jadi wakil presiden. Jadi wakil presiden. Saya diajak oleh beliau. Diajak. Wow. Bambang, ini kami di kantor wakil presiden membutuhkan orang yang lebih kemiskinan segala macam. Karena waktu itu Pak SBY, ini kan SBY Budiono ya, itu prioritasnya adalah menangani kemiskinan. Pada eranya Pak SBY Budiono itu ya Pak. Jadi saya diangkat lagi di sana sebagai deputi yang menangani kemiskinan. Namanya deputi bidang awalnya itu deputi bidang pembangunan manusia dan penanganan kemiskinan. Jadi kalau di kantor Wapres itu kita punya mitra. Itu eselon juga Pak? Eselon 1A. Eselon 1A. Nah kebetulan pada waktu itu karena Pak SBY ingin ini gerak cepat, dibentuklah suatu tim nasional. Namanya apa tuh Pak? Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. Oh iya, saya ingat. P2K. Saya ingat betul. Nah itu anggotanya, ketuanya itu Pak Wapres sendiri. Pak Wapres langsung. Pak Wapres sendiri, semua anggotanya itu para menteri. Para menteri-menteri. Saya di situ menjadi anggota merangkap sekretaris eksekutif. Jadi saya eselon 1 plus tuh waktu itu. Eselon 1 plus. Oke. Ada lagi nih istilah eselon 1 plus ya. Jadi saya sekretaris eksekutif P2K yang ketuanya Pak Wapres Budiono, lainnya menteri semua tuh Pak. Ketua satunya Menko segala macam. Jadi mitra kerja saya waktu itu Menko yang menangani kemiskinan, Menko ekonomi dan sebagainya. Kemudian Pak Budiono berganti Pak JK. Ya saya masih dipakai sama Pak JK, masih tugaskan di situ. Udah, ngomong bantu aja di sini. Ya, masih sebagai deputi pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan waktu itu, dan juga merangkap sebagai sekretaris eksekutif PNPR. Tahun berapa itu terakhir berarti? Itu terakhir sampai saya pensiun. Sebenarnya saya pensiun tahun 2019. 2019 itu purnanya berarti ya? Saya pensiun. Kemudian saya diangkat sebagai staf khusus wakil presiden. Pas zaman Pak Yusuf Kala. Pak Maruf Amin. Pak Maruf Amin. Saya staf khusus itu. Ya kan? Nah, kemudian selesai di kantor Wapres, waktu itu kebetulan COVID, ya kan? Kebetulan COVID saya membantu Pak Budi Sadikin, karena Pak Budi Sadikin waktu itu adalah ketua tim yang ekonomi. Ketua tim ekonomi. Beliau kan wamen waktu itu, tapi dia menangkap ketua tim ekonomi, menggerakkan ekonomi kembali pada waktu COVID. Nah, saya salah satu kepala bagian yang menangani usaha kecil menengah. Nah terus itu COVID lewat, terus saya kata PKSB Menteri Kesehatan, saya diajak untuk jadi staf khususnya beliau. Berarti kalau sekarang namanya staf khusus Menteri Kesehatan bidang tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, nggak hanya sekedar cap ya Pak, karena Bapak memang udah ngolotok ataupun udah memang jadi PNS bawah sampai Bapak ke eselon 1 plus ya Pak ya. Jadi udah pengalaman ya Pak gitu ya. Nah Pak, kita balik lagi Pak ke belakang nih Pak. Bapak tadi ngobrol-ngobrol katanya kuliah di luar negeri ya Pak. Nah, di mana aja dan tahun berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Saya dikirim itu berangkat tahun 88. Saya karena di Bappenas waktu itu saya menangani IT. Zaman dulu tuh belum ada IT kayak sekarang. Jadi itu zaman dimana IT itu baru keluar, komputer itu baru ada. Tahun 88 itu, 85. Saya baru lahir Pak. Memang itu komputer itu baru populer lah. Dan belum ada laptop on desktop dulu. Ya ada desktop. Nah tugas saya pertama adalah gimana kita komputerisasi di Bappenas. Jadi kita bikin local area network yang pertama, LAN yang pertama itu mungkin Bappenas tuh yang punya. Berarti Bapak juga tim pasukan yang pertama kali komputerisasi di Bappenas ya Pak? Nah, saya disekolahkan computer science. Jadi saya punya master computer science, Pak. Tapi computer science itu sekolahnya, saya pikir nih ada manfaatnya apa enggak ya? Karena emang rumit banget itu. Apalagi zaman itu awal-awal ya Pak? Awal ya. Pelajaran matematiknya tinggi, belajar algoritma, programming dan sebagainya. Nah,
saya pikir kalau S2 cukup ya kalau di computer science. Di USA ya Pak? Saya di Boston University, Boston University. di Massachusetts, di Adetka. Nah kemudian, saya pikir kalau saya ambil S3 saya jangan computer science lagi. Saya ambil S3-nya ekonomi. S3-nya ekonomi. Di Northeastern University di Boston. Itu setelah lulus pulang dulu Bapak? Saya nggak, kebetulan. Langsung? Saya Fast track gitu? Langsung. Langsung Bapak. Jadi sebelum sempat pulang S2 lulus, langsung Bapak ya? Wow, luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong ke situ nih, ini kelihatan banget garisnya ya, sobat belajar semuanya. Bapak tadi ngomong-ngomong ekonomi. Di Bappenas ekonomi ini. Nah, saya akan pertanyaan berikutnya nih Pak, buat insight teman-teman sobat belajar semuanya. Kalau Bapak mungkin bisa mengambil insight Pak dalam kehidupan Bapak tadi di pendidikan dan di pekerjaan yang membuat Bapak seperti ini. Bapak kalau mau dinilai, Bapak tuh ekspertisnya bidang apa sih Pak? Saya sebenarnya biasanya kalau mau dibilang adalah kebijakan publik. Kebijakan publik Pak. Dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi. Kebijakan publik dan kebijakan ekonomi Bapak expert banget di situ ya. Ya lahir dari situ ya Pak. Sampai purna pun di situ, sampai jadi eselon 1+ pun tadi tentang hal itu ya Pak. Luar biasa. Oke Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, ini sobat belajar semuanya, filosofis bekerja dari Pak Bambang. Boleh dong Pak Bambang kita sharing filosofis bekerja dari Pak Bambang apa sih Pak? Sampai seperti ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya ingin sekolah, dan pada waktu sekolah kebetulan tidak hanya bisa dapatkan ilmu, tapi kita dapatkan juga culture bekerja. Culture bekerja. Kalau di kita sekolah di luar negeri itu yang namanya nyontek itu kan jarang. Gitu. Jadi itu membangun jiwa bahwa kita tuh ya jangan plagiat, ya kan segala sesuatu. Kalaupun kita mau ambil pendapat orang, kita quote, kita hargain untuk pendapat. Ya. Nah itu jadi terus bekerja keras karena sekolah di sana tuh memang kita kerja sendiri. Ya artinya kalau dulu mungkin walaupun saya di Bandung dulu, tapi kan belajar itu nggak seperti waktu saya di Amerika. Kalau di Amerika itu benar-benar saya belajar. Saya besoknya ada kuliah tuh malamnya saya belajar kok. Kan di sana udah jelas tuh kalau hari ini kita chapter berapa bukunya ini chapter berapa. Udah saya baca dulu. Dulu waktu kita S1 boro-boro gitu kan. Ya kan? Nah itu jadi culture integritas tadi bahwa kita harus kita kerja keras dan kita bisa mandiri kerja sendiri. Kita membuat paper sendiri. Kalau kita ambil S3 di sana, kita semua sendiri, Pak. Nggak mungkin kita dibantuin orang. Ya, jadi nulis sendiri, cari data sendiri. Jadi saya terbiasa dengan kerja kotor, nyari data, segala macam. Itu memang saya terbiasa, dan itu yang memberi bekal saya pada waktu saya bekerja. Jadi bukan tentang ilmu terapannya, tetapi tentang culture-nya itu ya Pak? Saja. Ilmunya penting juga. Iya, tapi culture. Tapi ada culture-nya. Value Bapak bertambah. Nah, sekali lagi, saya bukan anak konglomerat, bukan anak siapa-siapa. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya hanya punya kejujuran dan integritas, itu aja. Itu yang saya jaga. Kejujuran dan integritas, itu filosofis bekerja dari Pak. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa jaga itu. Alhamdulillah, luar biasa ya, sobat belajar semuanya. Baik sobat belajar, kita dapatkan insight banyak sekali dari Pak Bambang. Terima kasih banyak nih Pak Bambang. Luar biasa Pak Bambang. Semoga sehat selalu dan berkah Pak Bambang. Ya kita pamit. Amin, amin. Kita pamit teman-teman semuanya sobat belajar. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan Ciloto Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.